Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ade Irma Suryani dari Himafi Universitas Saskia. Di sini saya akan berbincang-bincang seputar PMM yaitu Program Mahasiswa Merdeka bersama narasumber kita yaitu Kak Eko, salah satu mahasiswa Universitas Saskia PMM Angkatan 4. Nah, gimana nih kabarnya Kak Eko? Alhamdulillah baik sekali. Sebelum kita berbincang-bincang seputar PMM, eh, lebih baik teman-teman kenalan dulu ya sama narasumber kita, Kak Eko. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eko Tunurgianto. Saya angkatan 22 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Askia. Saya merupakan alumni PM 4 dari PGRI Madiun. Oke, namanya Eko Trinurgianto. Iya, benar sekali. Berarti kakak angkatan 22 ya dari Universitas Saskia. Iya, benar. Nah, gini Kak Eko, apa sih eh, yang membuat kakak tertarik gitu masuk ke program PMM itu? Eh, Membuat saya tertarik. Sebenarnya saya awalnya itu disarankan sih dari teman saya ya. Eh, Ikutlah PMM katanya kan. Karena PMM itu seru katanya. Nah, disitulah saya mulai tertarik. Maksud gimana sih PMM itu? Bertanya-tanya gitu kan. Apa sih yang seru dari PMM itu gitu. Akhirnya saya searching-searching lah, saya cari-cari gitu. Ternyata PMM itu kita mengenal budaya dari luar gitu. Jadi kita menambah wawasan kita, menambah relasi kita, dan juga menambah teman. Jadi di situ saya mulai tertarik gitu. Ternyata PMM itu seru ya. Kita belajar sambil bermain gitu ke tempat pulau di luar tempat kita tinggal gitu. Jadi untuk mencoba hal-hal baru ya kayak Ya benar sekali. kayak keluar dari zona nyaman. Benar. Nah, ekspektasi terbesar kakak pas mengikuti PMM itu apa? Ekspektasi saya eh, ya tentunya mendapatkan teman baru ya, teman yang baik gitu. Terus lingkungan yang menyenangkan, sama lebih ke pergi ini sih. eh, Kayak Healing ya? kita ya benar sekali healing. Mengenal hal-hal baru, kayak kita melihat-lihat budaya gitu kan, kayak gimana sih budaya luar, apa-apa sih yang beda sama budaya kita gitu. Itu sih ekspektasi saya. Oh ya, sebelumnya kakak kalau PMM ditempatkan di universitas mana? PGRI Madiun. Oh, gimana nih? Bagaimana sih bisa kakak memilih kampus tersebut gitu? Dan tujuannya? Alasan saya memilih kampus tersebut karena ada kemarin itu alumni dari PMN 3, mereka dari Prodi Pendidikan Fisika juga, mereka datang ke kampus kita ya, kampus Universitas Kia. Nah, mereka kita berbincang-bincang gitu kan soal PMM, soal pengalaman mereka gitu. Ah, Barulah di situ kayak lebih baik pertukaran mahasiswa itu yang sebenar-benar pertukaran kalau menurut saya itu. Mereka kan udah datang nih ke sini jauh-jauh dari Jawa gitu, dari kampus mereka. Jadi kita juga harus menjalin silaturahmi gitu, melanjutkan hubungan gitu, lanjutkan hubungan itu. Nah, jadi disitulah saya mulai, kayaknya saya pergi ke kampus mereka aja gitu, memilih PGRI Madiun gitu. Mau Oke, supaya silaturahmi tidak terputus gitu. tidak ada teman di sana ya kak Ya ya. udah ada teman juga di sana. eh Bisa nggak kakak ceritain dikit suasana kelas kakak di sana gitu? Kan ada perbedaan tuh suasana kelas di sini sama di sana gitu. Eh Ya tentunya ada perbedaan ya dari secara signifikannya tentu Sangat berbeda ya. sangat berbeda sekali, benar. Dari pertemanannya gitu kan, cara kita awal masuk kuliah. Kalau di kampus kita tuh kan ada namanya kalau di Universitas Kia tuh kita melakukan murojaah. Iya. Sedangkan kalau di kampus yang di sana kita melakukan doa aja. Terus kalau di sana tuh eh, selesai dari kita belajar itu, nanti kita mengucapkan terima kasih gitu kepada dosennya gitu. Ibaratnya adalah beberapa yang signifikan perbedaan itu. Tapi walaupun begitu, ada yang bisa kita ambil dari kampus yang kita tuju kemarin itu, yang saya tuju kemarin itu, ada beberapa pelajaran yang bisa saya ambil gitu. Dan dari kampus kita juga ada yang tidak bisa ditinggalkan itu. Oke. Berarti jangan lupain yang lama ya walaupun ketemu orang baru Ya, ya. benar sekali. Itu dia. Nah, nah, gimana sih cara kakak beradaptasi di lingkungan kelas gitu?
lingkungan kelas baru kan, berarti harus beradaptasi dulu gitu kan. Iya. Cara kakak beradaptasinya gimana tuh? Saya beradaptasi sangat mudah ya, karena gimana ya, orang-orang di sana tuh sangat welcome gitu. Dari saya pertama, jangankan waktu saya pertama kali di kelas, saya pertama kali ke Madiun itu aja, kan dari yang saya kenal, kan udah ada yang saya kenal nih. Nah, yang saya kenal itu ada seniornya, jadi seniornya itu tinggal di tepat di asrama itu. Nah, saya kan tinggal di Madiun itu kan asrama. Jadi dia welcome, dia datang ke kamar saya gitu kan. Pas pula dia itu anak pendidikan fisika. Jadi dia tuh kayak nanya-nanya gitu. Welcome lah dia. Nanti pergi ke kampusnya bareng saya aja katanya kan. Kata si senior ini. Jadi mereka tuh welcome. Jadi saya beradaptasi pun mudah. Saya berbincang-bincang dengan mereka, menceritakan tentang kampus kita gitu kan. Mereka pun kayak nanti ada dosen-dosen gini, yang gini itu. Ibaratnya diceritakanlah tentang suasana kelas itu. Berarti udah ada spill dari teman ya gitu. Iya, benar. Kalau untuk lingkungannya gimana tuh? Lingkungannya nyaman sih kalau saya kan yang saya bilang tadi tinggalnya di asrama kan. Ya orang-orangnya itu welcome. Ada juga ibu kantin itu dekat dari asrama kami itu ada ibu kantin itu ramah banget. Ibaratnya Kak, kalau di Madiun itu ganti orang tua kami. Ya kan sama aja kayak Indonesia terkenal dengan ramahnya Iya, ya. benar. Nah, gimana sih cara kakak menghadapi perbedaan dalam perbudayaan ya misalnya dari segi makanan aja kita udah beda kan? Iya. Nah, gimana nih sih cara kakak menyesuaikan diri untuk itu? Kalau saya pribadi, saya mudah sih menyesuaikan dirinya. Walaupun saya uh, tinggal di Sumatera Barat dengan makanan dominan yang Pedas. pedas kan. Tapi saya masih bisa menyesuaikan diri, tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu kultur shock lah gitu ketika mencicipi makanan itu. Cuma ada masa-masanya kayak kita tuh ingin makanan pedas gitu. Iya. Maka ya berusahalah kayak masak sendiri atau gimana gitu supaya memenuhi keinginan kita untuk kayak rindu kan ada masa-masa kita tuh rindu kampung gitu kan Iya. rindu tempat kita di Sumatera Barat gitu. BTW berapa lama kakak di sana? Itu sekitar 5 bulan. Berarti lebaran sana ya? Ya lebaran di sana. Sedih banget. Eh, pengalaman unik nih yang dapat kakak ambil yang pengalamannya unik tuh menarik menurut kakak apa? Yang paling menarik tuh. Pengalaman unik saya waktu awal-awal di Madiun itu ya kita kayak saya kan dari kampung nih bisa disebut saya dari kampung nih kan. Naik Ya, pesawat itu kayak shock aduh ya. shock, kaget gitu kan. Gimana sih itu? Apakah nanti mabuk nggak ya Iya, gitu? perginya Mabuk sendiri kendaraan kan? gitu? Hah? Perginya sendiri kan? Enggak, kalau dari kampus kita, kampus kami ya, tapi dari Sumatera Barat itu ada 2 orang. Satunya tuh dari eh, PGRI, PGRI Oh, Padang nih. Universitas PGRI PGRI. ya di Padang ini. Oh, berarti perwakilan dari Sumbar cuma berdua Iya doang. berdua doang gitu. Itu waktu awal-awal naik pesawat itu berpikir kayak mabuk nggak nanti ya, mabuk perjalanan nggak dia gitu. Mampu nggak? Alhamdulillah tidak sih. Kayak seneng gitu kan. Terus pas sampai di Madiun itu awal-awal biasa aja sih. Tapi yang membuat unik dan menarik itu ada namanya satu hewan. Ya. Itu namanya tomcat. Kami itu sampai bikin squad kami yang cowok-cowok itu namanya tomcat. Eh, Karena gimana ya? Awal-awal itu kami digigit, digigit. Dia itu hewannya kayak dia kecil, kecil. serangga kecil Iya gitu serangga ya. kecil gitu, warna hitam kekuningan lah gitu. Dia Yang kalau dia nggak gigit, tapi kalau dia nempel. kayak apa? Ya nempel gitu, terus ada kayak mengeluarkan cairannya gitu kan. Itu membuat kulit kita terbakar gitu. Iya. Iya, sampai sekarang pun masih ada nih jejaknya nih. Itu dari hewan Oleh-oleh tersebut gitu, dari. oleh-oleh dari Madiun gitu. Oke. Keterampilan apa aja sih yang kakak dapat dari sana gitu? Kalau keterampilan banyak sih ya. Saya Pernah bermain alat musik sana nggak gitu? ya ada dari kami kemarin di akhir dari modul Nusantara kami itu belajar gamelan. Oh. Itu eh, apa keterampilan saya dapat juga itu dari segi musiknya. Kalau kami juga ada keterampilan dari apa cara berbicara di depan gitu kan. Kayak kayak saya kan termasuk mahasiswa yang kupu-kupu nih kuliah pulang kan. Di sana saya belajar cara berbicara, cara di depan orang gitu.
Oh, cara public speaking ya, Ya, Kak ya. benar sekali public speaking. Hmm, ada rencana nggak untuk menerapkan program PMM di kehidupan sehari-hari Kakak? Tentunya ada ya, karena gimana ya, PMM itu kan ya bagi saya itu benar-benar tidak salah kata PMM itu apa bertukar sementara bermakna selamanya. Karena memang Oh, sangat-sangat bermakna dalam kehidupan saya ya. oke. Di situ saya ingin menerapkan tentunya bagaimana cara berkepemimpinan gitu kan. Ya, Di cara sana kan berpemimpinan, ya kerja tim ya Kak ya. ya benar kerja tim. Terus dari kalau sehari-harinya hidup mandiri kan. Kalau di sana tuh kayak kemana-mana kita kan harus cari sendiri gitu. Lingkungan hal baru tentu kita harus berani, berani kayak menghadapi hal baru, berani ketemu orang-orang baru, berani mengobrol dengan orang-orang baru. Jadi kayak kita nggak usah takut gitu. Kita nggak usah kayak di zona nyaman kita aja. Kita harus melangkah gitu. Kita harus mencoba berbicara dengan orang, berani ngomong dengan orang gitu. Banyak sih hal-hal yang harus diterapkan kayak Bagaimana cara memulai gitu ya Kak ya. ya benar Kalau di sekali. sini kan kita cuma itu aja, gimana? Teman iya, kita iya Iya gitu. Kalau di sana benar. kan kita sendiri. Iya Jadi benar. bagaimana sih cara kita memulai sesuatu Iya. gitu. Tantangan terbesar nih yang Kakak alami selama PMM apa? Tantangan terbesar ya Naik pesawat. ya naik pesawat itu ya. Itu salah satu kayak Terus eh terus pertemanan memang walaupun saya udah ada teman di sana dari sananya tentu kita harus mengakrabkan diri juga nih sama ya anak PMM yang nggak lain kan. mungkin kan kita cuma satu itu Ya, aja. kita tentu harus mengakrabkan dari teman PM lain. Nah, itu kan banyak tuh daerah, ada yang dari Medan, ada yang dari Lampung, ada yang dari Aceh, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, banyak lah pokoknya. Nah, kalau untuk menyesuaikan bahasa gimana tuh? Kan banyak tuh dari seluruh penjuru gitu. Ya, kalau bahasa sih bisa kita dari bahasa Indonesia aja kan, nggak ibaratnya Tapi kan belajar bahasa mereka kan. ya ada belajar belajar bahasa Indonesia mereka gitu. Eh, tapi kalau tantangan tadi itu ibaratnya pendekatan secara ininya, karena ada tuh kayak nggak Oh, sesuai nih bahasa kita ke bawa-bawa bahasa daerah gitu kan. iya. Nah, Apalagi kan kalau orang Sumatera itu lebih ke keras. Jadi orang ya, sana lebih ke lembut iya kan. benar sekali. Ada beberapa daerah tuh kayak ya tentunya di Jawa itulah sendiri kan kalau orang-orang kita Sumatera ngomong tuh kan kadang ada yang cepet, keras Iya. itu kan. Bagi Kalau kita kan biasa aja nih, bagi kita tuh biasa aja, tapi bagi bagi mereka mereka pasti tuh kayak dikira kita orang marah ya. marah, ha, Kok marah marah gitu. sih gitu ya Jadi kan? kita harus menyesuaikan hal tersebut gitu. Em, manfaat nih, Pak. Manfaat yang dapat Kakak ambil dari PMM itu apa? Banyak sih kalau manfaatnya. Soalnya ya tadi saya bilang banyak hal-hal baru yang saya dapat. Manfaat seperti saya biasanya tidak berani kayak apa ke keluar sendirian atau gimana, tidak ada pendirian itu. Nah, di situ saya berani jadinya. Jadi merubah Kakak untuk menjadi yang lebih baik Iya ya. benar sekali, banyak perubahan lah dalam hidup saya ketika saya ikut PMM gitu, menjadi orang-orang yang sabar juga karena kan kita dari berbagai daerah gitu kan. Jadi kita harus mengerti. Kita Ya, jangan mau dimengerti aja, kita harus mengerti bagaimana sih orang, bagaimana sih ini, jangan ego kita menurunkan ego kita sendiri. nggak semua orang itu mengerti kita ya guys ya. Ya, benar. Jadi kita harus bisa menghargai orang biar orang bisa menghargai Ya, kita. benar sekali. Kalau perbedaan mencolok itu mungkin ada ya kak ya. Tapi apa sih menurut kakak yang paling bakal mencolok dari kakak, dari tim, dari lingkungan, dari kelas gitu? Apa ya yang mencolok ya? Bahasa, Ya itu sudah bahasa, makanan, terus makanan. makanan gitu. Nah, ini ada sedikit cerita ya kalau orang Sulawesi itu apa? Dia tidak bisa makan Sagu. tanpa asam, tanpa asam. Jadi mereka itu ada teman saya, itu teman satu kamar saya. Nah, itu dia kalau kemana-mana kayak aneh gitu, harus pakai asam. Jadi Dia makan makan nasi pakai asam asam, pedas gitu. iya. Ih, weh, Karena bagi mereka tuh kayak beberapa sih, tapi kebanyakan memang orang Sulawesi itu kayak kan makanan Sulawesi itu kebanyakan asam gitu. ya Jadi sama asam pedas kayak mereka suka yang asam tapi pedas gitu. karena Nah, kayak kita nggak bisa lepas dari cabai. ya benar. Nah, tapi ada beberapa iya itu perbedaan juga sih. Kalau orang Sumatera pedasnya pedas yang medok gitu, Ya, pedasnya yang berbumbu. iya, Nah, kalau orang berempah. Sulawesi ya berempah. Kalau orang Sulawesi itu asam asam pedas. Kalau orang Kalimantan itu
Ada sih, nggak tahu ya kalau signifikan orang Kalimantan. Cuma Kalau karena teman yang kakak temui, ya temannya saya temuin tuh dia makanannya manis. Hampir harus sama kayak yang di Jawa, tapi lebih manis lagi gitu. iya. Ya, itu teman saya sih, tapi saya kurang tahu juga gitu. Jadi itu dari makanannya beberapa perbedaan yang signifikan itu, bahasanya juga ada beberapa yang signifikan itu tentunya. Susah nggak nemuin masakan Padang di sana? Kalau nemuinnya banyak sih masakan Padang di Tapi nggak sana, ada yang cocok ya. ya bisa disebut kayak gitulah. Karena gimana ya, walaupun sebenarnya orang itu udah ada memang asli Padang juga dia kan, tapi kayak Untuk menyesuaikan selera orang sana kali ya. benar dia kayak tidak membawa makanan khas Padang yang dari aslinya gitu, sesuaikan Ini dengan udah lidah. balik lagi seputar PMM. Oh iya, udah jauh kali ya. Iya. Eh, apa sih yang dapat kakak pelajari dari pengalaman bekerja sama dalam tim yang beragam? Gimana tuh? Yang dapat kakak pelajari dari kerja sama timnya. Oh, kerja sama tim. Gimana ya? Kita kan mempunyai ini apa namanya? Mempunyai skill masing-masing. Mm-mm. Kayak ada yang bagian jago di public speaking, ada yang dia memang tidak bisa di depan, tapi Di belakang layar di gitu. belakang layar dia kerja keras gitu kan. Jadi di situ saya banyak belajar juga. Kayak saya kan juga public speaking kurang nih. Hmm. Itulah diajarkanlah sama mereka seperti ini. Jadi kerja sama tim tuh benar-benar tercipta lah gitu. Ya mungkin ada beberapa kayak kesalahpahaman atau gimana, tapi itu masih bisa kita akrabkan lagi, masih kita bisa handle lagi lah gitu. Maaf nih lupa. Berapa anggota dalam tim kakak itu? Kalau kalau kami dalam tim itu ada beberapa, sebenarnya kami tidak dibuat per tim, tapi ada masanya modul modul Nusantara kami itu Iya, diganti-ganti timnya. Jadi iya. tim kami itu tidak tetap. Kadang tidak menentu sih, kadang apa beberapa tuh 6 7 tapi pas kami kontribusi ada namanya kontribusi sosial itu kayak proker terakhir kami, itu Mm-mm. kami 10 orang. Oh, 10 orang. gimana kakak menghadapi kan dalam misal 10 orang itu Hmm, ada berbagai pendapat tuh. iya, Kalau kata pepatah, eh, kepala yang sama tapi isinya beda iya gitu benar kan. sekali. Cara kakak menanggapi perbedaan pendapat itu gimana tuh? Ya tentunya kita minta dulu tuh dari satu apa masing-masing pendapat gitu. Iya. Nanti kalau udah dapat tuh dari masing-masing pendapat, nanti dirapatkan lagi, didiskusikan lagi. Ibaratnya sering-seringlah diskusi gitu, sering-sering komunikasi gitu supaya walaupun berbeda pendapat, kita bisa menyatukannya, bisa dikolaborasikan gitu. Bisa disatukan itu. Oke guys, intinya komunikasi. Ya, benar sekali. Nah, em, apa nih untuk pesan yang kakak sampaikan untuk teman-teman di sana yang udah pisah gitu kan? Ada nggak pesannya gitu? Aduh, ini sedikit sedih ya. Eh, Untuk teman-teman saya yang di sana, baik itu dari Sumatera, Sumatera Utara, dari Sumatera Selatan, dari Kalimantan, dari Maluku, Sulawesi, dan semua semua tempat yang tidak bisa saya sebutkan dari 38 orang ya, 38 orang. Terima kasih untuk kalian telah mengajarkan hal baru kepada tentunya saya pribadi kepada saya telah mengajarkan hal baru, eh, mengenal makanan kalian, belajar bahasa kalian, budaya. budaya kalian gitu kan. Eh, Terima kasih sebesar-besarnya. Terus ada pesan saya kepada kalian, kalau kita bertemu suatu saat, kita kan tidak tahu nih, saya entah ke daerah kalian, kalian ke daerah saya, komunikasi. Jangan kayak kita tuh jadi orang yang sombong gitu. Terus tetaplah jadi orang-orang yang sabar. Tetaplah jadi orang-orang sabar karena semua orang bisa marah gitu. Semua orang tuh bisa marah, tapi tidak semua orang bisa sabar gitu. Maka jadi tetaplah jadi orang sabar, tetaplah jadi orang baik. Itu sih pesan saya. Sedih. Kangen ya kak ya? Kangen banget sih. Hmm. Em, Kalau bisa kita minta nih, ada nggak sih khusus alumni PMM nih berkumpul saking kangennya gitu. Oke, admin PMM, Kak Eko minta reunian untuk PMM ya. Bener sekali, tolong admin PMM ya. Oke teman-teman, sepertinya kita sudah di penghujung pembicaraan seputar PMM ya kak ya. Eh, Sebelum kami tutup, boleh nggak kita pakai nih slogan PMM untuk penutupan podcast kita pada hari ini? Boleh banget dong. Oke, gimana nih pertamanya? Nih kita pas bilang PMM 4, baru nanti
Bertukar sementara, bermakna selamanya gitu. Oke, yang nyebut PM4 ya Kak ya. Boleh. Oke. Oh ya, 1, 2, 3. PM4 bertukar sementara, bermakna selamanya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.